Hai sedulur pemilih, selamat datang di Ini Podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, aku Puria Apriliani, biasa dipanggil April, mahasiswa dari STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri yang sedang magang di KPU Kabupaten Wonogiri. Seneng banget nih bisa nemenin teman-teman dalam obrolan santai hari ini. Oh iya, di bulan Agustus itu kan selalu identik dengan semangat kemerdekaan. Kita tuh kayak melihat bendera merah putih yang selalu berkibar, terus juga mengikuti upacara, dan juga berbagai perlombaan yang sangat-sangat meriah. Tapi pernah nggak sih kita tuh kayak bertanya, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, bagaimana ya dengan semangat demokrasi kita hari ini? Apakah masih hidup? Terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai untuk mencari jawabannya. Tentunya aku nggak sendirian. Sudah hadir bersama kita Ketua KPU Kabupaten Wonogiri yaitu Bapak Satya. Halo sedulur pemilih. Dan ada juga dua teman magangku yang selama hampir 1 bulan ini sama-sama belajar tentang dunia kepemiluan. Halo semuanya, aku Zahra Sabrina dari STABN Raden Wijaya. Senang bisa berbagi cerita di podcast kali ini. Halo teman-teman, aku Saka Zaki dari STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan kita semua tentang demokrasi. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Pak. Nah, Pak, ini ada pertanyaan yang mungkin sedikit agak berbeda sih, Pak. Kalau demokrasi itu diibaratkan sebagai seseorang, nah menurut Bapak dia itu seperti apa nih, Pak? Kalau persona orang ini agak susah ya. Tapi kalau kita bicara seperti apa, itu menurut saya ini demokrasi itu semacam teman curhat yang green flag begitu. Yang pertama dia mau untuk mendengar. Dia mau mendengar, kemudian dia mendorong kita secara sukarela begitu untuk menceritakan apa yang ingin kita curhatkan begitu. Terus yang ketiga, dia juga menghargai proses diskusi yang kita lakukan bersama dia. Jadi kurang lebih demokrasi itu adalah teman curhat yang green flag yang menjadi partner kolaborasi kita di dalam proses hidup kita gitu. Oh, menarik banget berarti ya, Pak. Berarti kayak demokrasi itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, tetapi hadir dan tumbuh bersama masyarakat. Oh iya Pak, selama Bapak menjadi ketua ini pasti banyak pengalaman yang sudah ditemui. Ada nggak satu pengalaman yang paling berkesan dan bikin Bapak semakin yakin bahwa demokrasi itu sangat penting? Pengalamannya banyak ya sebetulnya. Waktu ini seleksi penyelenggara pemilu yang ad hoc, baik PPK, PPS maupun KPPS, ini ternyata banyak teman-teman muda yang ikut mendaftarkan sebagai penyelenggara pemilu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira malah justru hari ini nih, ketika teman-teman magang mau berdiskusi dengan kita tentang apa itu demokrasi, ini semakin meyakinkan saya, meyakinkan kami bahwa demokrasi ini sebetulnya bukan lagi konsumsi kami saja penyelenggara pemilu, tapi juga sudah mulai dan harusnya memang menjadi konsumsi bersama terutama teman-teman muda. Wah, ternyata menarik juga ya, Pak. Oke, nah sekarang aku penasaran nih sama teman-teman magang. Sebelum magang di KPU, kalau dengar kata demokrasi, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Demokrasi ya, demokrasi itu kan sebuah pilihan. Sebenarnya kita dari bangun tidur pun udah dikasih pilihan antara mau bangun atau mau lanjut tidur. Dan kalau untuk saat ini, Memilih buat tidur. enggak dong. Kan ini Oh enggak, iya. Untuk saat ini saya sedang banyak belajar tentang memaknai kehidupan dan saya ingin terus berkembang untuk keluarga, bangsa, dan negara. Jadi, demokrasi itu bukan cuma urusan pemerintah atau saat pemilu saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Saat kita mau mendengar pendapat orang lain, berdiskusi dengan baik, dan berani menyampaikan pendapat. Itu juga bagian dari demokrasi. Jujur ya, aku juga dulu berpikir kayak demokrasi itu identik sama pemilu 5 tahunan. Nah, tapi setelah magang di sini, terus mengikuti kelas studi Gen Z Club ya. Nah, jadi ternyata banyak sekali proses di balik layar yang sebelumnya itu nggak pernah
saya tahu. Nah Pak, menurut Bapak nih, kenapa ya masyarakat tuh masih banyak yang mengira kalau KPU itu bekerja hanya pada saat pemilu aja? Ya ini wajar ya, saya kira wajar ya. Publik atau masyarakat umum itu melihat kami hanya menjelang atau pada saat pemilu atau pilkada saja. Ini kalau di panggung itu kayak spotlight effect begitu, atau lampu panggung itu hanya jatuh di momen-momen tertentu saja yang dianggap penting. Padahal seperti event organizer misalnya, KPU itu melakukan banyak hal sebelum proses hari H itu berlangsung. Ada proses penyiapan logistik, ada proses penyiapan surat suara, proses pendidikan pemilih, proses pendaftaran dan sebagainya. Dan yang paling utama justru adalah proses pendidikan politik bagi pemilih. Nah ini yang sebetulnya sedang kami lakukan setelah proses pemilu dan pilkada ini selesai. Oh, Jadi agak banyak memang. Dan teman-teman tahu persis sekarang ya. iya benar Pak. Saya juga sempat kaget sih Pak. Ternyata KPU kegiatannya banyak juga ya Pak. Nggak cuma ngurus pemilu, tapi ada juga pendidikan pemilih dan sosialisasi. Nah, menurut Bapak, program apa sih yang bikin anak muda lebih tertarik sama KPU? Sebetulnya bukan anak muda dekat dengan KPU, tetapi kami kan hanya sarana saja dari pemerintah supaya anak muda lebih dekat dengan demokrasi, anak muda lebih dekat dengan kepemiluan, anak muda lebih peduli terhadap negara kita. Nah, program apa tentu saja yang relate dengan teman-teman muda, itu program yang betul-betul selama ini dikuasai atau sering dilakukan, dijalankan oleh teman-teman muda. Nah, sifatnya tentu saja yang kami inginkan adalah yang lebih partisipatif, lebih melibatkan. Saya kira teman-teman sekarang kalau dengar ceramah, dengar pidato itu udah enggak terlalu menarik ya, tapi bagaimana kita ada simulasi, kita lebih memberikan pengetahuan secara partisipatif, saya kira ini menjadi penting. Nah, inilah kenapa kami akhir-akhir ini lebih gencar dan lebih fokus pada bidang tersebut. Bagaimana mendekatkan teman-teman muda dengan demokrasi dan kepemiluan, baik melalui media digital maupun pelibatan secara langsung. Seperti hari ini nih, teman-teman ikut berdiskusi di dalam podcast kami ini. Gitu. Oke Pak, kan sekarang tuh banyak nih anak muda yang aktif di media sosial. Nah, kita juga nih Pak pengguna dari media sosial kayak TikTok, Instagram lah, terus WA. Nah, tapi tuh masih ada anggapan kalau mereka tuh kurang peduli terhadap demokrasi. Menurut Bapak, apakah anggapan itu tuh benar itu Pak? Kalau menurut saya enggak juga ya. Mungkin karena yang menganggap itu menggunakan kacamata lama. Ini bukan problem peduli atau tidak peduli, tetapi teman-teman sekarang kan ada cara, atau ini kan ada transformasi ya, ada perubahan cara peduli, menilai orang peduli atau tidak itu kan berbeda, bukan lagi seperti kami misalnya generasi terdahulu yang memandang bentuk kepedulian itu seperti apa. Nah, saya lihat di media sosial misalnya teman-teman muda ini luar biasa kalau menyikapi suatu fenomena begitu. Di dalam proses bermedia sosial juga luar biasa, saya kira ada kepedulian. Ini cukup, bagi saya sudah cukup ada kepedulian terhadap sebuah fenomena yang dianggap merugikan publik atau pro kontra dan sebagainya, kemudian berani bersikap, dan saya kira ini suatu bentuk dari demokrasi sudah. Jadi anggapan bahwa teman-teman muda ini kurang peduli terhadap demokrasi, saya kira tidak juga. Bukan kurang peduli, tetapi ada perubahan cara untuk menyikapi sebuah fenomena, dan ini tetap saja menurut saya bagian dari kepedulian. Oh iya Pak, waktu pemilu tahun kemarin 2024 itu, saya itu banyak dengar teman-teman saya pada bilang, ngapain sih peduli amat sama pemilu? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Saya kira ini tadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi kamu di depan kan Zahra menyampaikan tentang keputusan ya, bangun tidur, kemudian apakah kita mau bangun kemudian atau tidur lagi, itu kan sebuah keputusan. Nah, yang perlu kita sadari bahwa
hampir seluruh kehidupan kita ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi nanti malam, itu selalu dipengaruhi oleh keputusan politik, selalu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Sekolah, kemudian jalan yang baik atau jalan yang rusak, kemudian program-program pemerintah yang selama ini lekat dengan kita, ini bagian dari keputusan politik. Sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang mengalami itu gitu loh. Nah, keputusan politik ini diambil melalui proses yang namanya pemilu. Jadi pemilu ini menjadi pintu masuk atau pintu awal untuk mempengaruhi keseharian kita ke depan. Harga-harga, kemudian kebijakan yang mungkin pro dan kontra, ini tentu saja sekali lagi pemilu ini menjadi pintu masuk dan sangat penting pemilu itu. Nah Pak, sekarang kan informasi di media sosial banyak kan Pak. Nah menurut Bapak gimana sih caranya biar Gen Z lebih bijak memilih mana informasi yang benar atau tidak? Ya, Gen Z ini dibandingkan generasi saya misalnya, itu punya kelebihan dalam hal mengakses informasi, dan ini satu hal yang harus disyukuri betul. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap kritis ini penting. Sikap kritis itu adalah sikap yang tidak mudah percaya. Sikap yang tidak mudah percaya. Kenapa di media sosial ini menjadi penting? Karena algoritma yang ada di media sosial ini selalu mengarahkan kepada hal-hal yang sering kita buka begitu informasinya begitu kan, algoritma. Nah, kalau tidak ada sikap kritis, maka biasanya kita akan seolah-olah atau langsung percaya begitu saja atas informasi yang diberikan kepada kita. Nah, maka Gen Z ini sebetulnya luar biasa. Kalau punya sikap kritis, dia akan mencoba menggali apakah informasi ini benar enggak sih. Ketika ada informasi tidak begitu langsung diamini begitu, tidak langsung dibagikan kepada grup WA keluarga misalnya, atau ke teman-teman yang lain, tetapi ada cek recheck, cross check ulang. Nah, inilah sebetulnya yang menurut saya teman-teman punya kelebihan dibanding generasi kami. Generasi teman-teman ini, generasi Gen Z, Gen Alpha, dan yang lain yang ke bawah ini, akses terhadap informasi ini luar biasa. Yang kurang memang ada di sikap kritis. Sikap kritis, kepedulian, dan bagaimana melakukan cross-check ulang terhadap berita-berita yang muncul di media sosial. Kalau kalian punya ini akan menjadi senjata yang mematikan dan akan lebih bisa menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia. Bener banget sih Pak. Kadang tuh kayak satu kali klik kayak tombol bagikan atau kita kayak like atau komen. Nah, itu kan bisa punya dampak yang besar. Jadi kayak literasi digital itu juga menjadi bagian dari menjaga demokrasi ya Pak. Betul. Oke Pak, karena ini kan di bulan Agustus ya Pak, kan pasti selalu identik dengan semangat kemerdekaan. Menurut Bapak nih, apa ya hubungan semangat kemerdekaan dengan demokrasi yang kita jalani pada saat ini? Ya, ini menarik ya, pertanyaan yang menarik saya kira. Ini sebentar lagi Agustus ya. Kemerdekaan kita ini kan bukan semata perjuangan 1-2 orang atau beberapa kelompok begitu. Tetapi bukan hanya Bung Karno, Bung Hatta saja kan Soekarno, Hatta itu kan atas nama bangsa Indonesia, dan banyak komponen warga, komponen publik waktu itu, komponen pejuang yang bersama-sama untuk memerdekakan negara kita ini. Sehingga ini yang perlu kita sadari, bahwa kemerdekaan yang kita dapat ini bukan didapatkan oleh sekelompok orang, tetapi secara bersama-sama, secara gotong royong, secara partisipatif juga, berarti kan begitu. Kemudian yang kedua, ketika bicara kemerdekaan ini berarti ada niat, ada kehendak untuk bagaimana speak up dan mengatur dirinya sendiri. Nah, ini dua hal ini yang menurut saya bisa kita ambil dalam hal demokrasi ya. Yang pertama bahwa demokrasi bicara soal keberanian untuk speak up, keberanian untuk menyatakan pendapat, keberanian untuk bagaimana pendapatnya ini bisa disampaikan kepada orang lain. Dan yang kedua,
gotong royong, partisipasi. Tidak bisa demokrasi ini hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja, partai politik saja. Tetapi juga ada demokrasi publik, demokrasi yang disokong bersama oleh warga masyarakat. Dan ini menjadi demokrasi yang betul-betul menjadi partisipatif. Jadi kalau bicara kemerdekaan, sebenarnya kita bicara dua hal itu. Keberanian untuk mengungkapkan pendapat, yang kedua adalah gotong royong atau partisipasi. Ini konteks demokrasinya begitu saya kira. Berarti sekarang ini bentuk perjuangan anak muda seperti kami ini berarti bukan lagi mengangkat senjata ya Pak, tetapi ikut menjaga dan berpartisipasi di dalam kehidupan demokrasi ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi bukan lagi pakai senjata, bukan lagi pakai bambu runcing dulu kalau kita sejarah. Senjatanya kalian sebetulnya sekarang di Media handphone sosial. di media sosial, di smartphone, dan itu harus betul-betul dilandasi oleh sikap kritis. Sikap kritis itu yang tadi saya sampaikan di depan ya, tidak begitu saja menerima informasi, tetapi mencari sampai betul-betul bahwa informasi itu bisa diyakini valid, diyakini benar. Nah ini yang harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Kalian punya akses lebih ke media sosial, kalian punya akses lebih ke smartphone, kalian punya akses lebih ke informasi, artinya kan begitu. Kalau ini dibarengi dengan sikap kritis dan mencari informasi berbasis bukti atau evidence base gitu, ini akan luar biasa. Yang kita khawatirkan ke depan itu semakin banyak hoax, semakin banyak informasi palsu kan seperti itu. Nah yang bisa ikut bareng untuk menanggulangi itu, ya teman-teman muda ikut berjuang bersama menggunakan sikap kritis dan handphone. Nah, berarti kita juga harus hati-hati ya Pak, sama yang namanya berita hoax. Kita juga harus cross check dulu nih, apakah berita yang kita lihat itu atau yang kita baca itu benar atau tidak. Itu menurut saya juga penting banget sih Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang lebih santai. Saya akan membacakan beberapa pernyataan, nanti Bapak tinggal menjawab apakah itu mitos atau fakta. Sekaligus belum Pak. Sekaligus memberikan penjelasan singkat. Oke. Ini Pak, yang pertama ada golput tidak berpengaruh. Mitos. Kenapa tuh Pak? Singkatnya begini, ada idiom yang menyatakan bahwa pejabat publik, pejabat politik yang buruk itu dipilih oleh warga yang tidak memilih. Artinya kalau kalian golput, ini membuka peluang lebih besar bagi pejabat publik yang kotor atau pejabat publik yang buruk itu menjadi pejabat publik. Oke. Mitos. Untuk mitos fakta yang kedua, anak muda belum siap bicara demokrasi. Mitos ya menurut saya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa kecil. Kalian punya potensi yang luar biasa, kalian punya akses yang luar biasa dibandingkan kami. Dan saya yakin kepedulian, sikap kritis kalian juga lebih besar daripada generasi terdahulu. Benar sih. Oke, ini ada yang ketiga Pak. Beda pilihan berarti harus bermusuhan. Mitos lah. Pemilu itu kan cuma 5 tahunan ya. Iya benar. Pemilu 5 tahunan. Kalau beda pilihan pemilu, beda pilihan kepala daerah misalnya, terus jadi permusuhan kan sayang dengan temennya, maksudnya tongkrongan kan kasihan juga nanti kalau seperti itu. Jadi kayak selek gitu ya Pak sama teman. Iya, jangan kayak gitu. Oke, ini mitos fakta yang terakhir. Banyak banget. Ada lagi. Masih ada Pak. Media sosial lebih banyak merusak daripada membantu demokrasi. Kalau itu 50-50 ya menurut saya. Sebetulnya lebih ke mitos sih sebetulnya. Kita ibaratkan seperti pisau misalnya. Pisau itu kan tinggal yang menggunakan. Kalau untuk membunuh orang kan jelas itu negatif ya. Tapi kalau untuk ngiris berambang, bawang itu di dapur kan oke-oke aja. Nah saya kira media sosial tergantung penggunanya. Sekali lagi kalian punya kesempatan lebih karena hati-hati jebakan algoritma. Maka dari itu harus tetap kritis, harus tetap peduli. Dan kalian punya potensi untuk itu. Oke. Ini nggak terasa banget ya obrolan kita sudah sampai di penghujung podcast.
sebelum ditutup, aku ingin meminta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Zahra, Saka, terus Pak Satya. Setelah magang di KPU ini, aku mengikuti program Genji Study Club. Di sini aku banyak mendapat ilmu baru tentang undang-undang pemilu, kemudian juga pilkada, serta peraturan KPU tentang tata kerja dan teknis penyelenggaraannya. Kemudian juga mempelajari struktur organisasi KPU dari tingkat pusat hingga badan yang isinya itu yaitu PPK, kemudian PPS, dan KPPS. Terus juga tentang kode etik penyelenggaraannya juga. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu yang saya dapat di sini, tapi mungkin cukup itu dulu. Buat teman-teman Gen Z, ingat, satu suara kamu itu berarti. Jadi, jangan asal ikut-ikutan memilih. Cari tahu dulu, pahami informasinya, lalu tentukan pilihanmu sendiri. Nah, sekarang dari Pak Satya nih, apa sih Pak pesan singkatnya? Ya, ini menjelang kemerdekaan, menjelang bulan Agustus. Jangan lupa bahwa kemerdekaan kita ini diraih bukan hanya diberikan, tetapi betul-betul diperjuangkan. Sama halnya dengan demokrasi, sama halnya dengan kebebasan untuk berbicara, kebebasan berpendapat, ini juga harus diperjuangkan. Dan saya kira teman-teman Gen Z punya potensi besar untuk itu. Kalian bukan pemimpin, bukan hanya pemimpin masa depan, kalian adalah bagian dari kepemimpinan hari ini. Dan saya kira bukan lagi saatnya teman-teman ini hanya menjadi penonton, bukan lagi saatnya teman-teman hanya menjadi free rider begitu, atau kalau di game itu bukan lagi hanya menjadi NPC gitu, Ya, tapi ya kan? Tapi Iya, iya. teman-teman ini sudah saatnya ikut andil dalam bentuk yang sangat sederhana sebetulnya. Berani untuk menyuarakan pendapat, lebih kritis menyikapi sebuah fenomena, sebuah informasi, dan yang ketiga lebih peduli terhadap bangsa. Ini dimulai dari lingkungan sekitar kita. Saya kira itu dari saya menjelang kemerdekaan, maka merdeka. Merdeka. Oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Satya yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga inspirasi bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman magang yang sudah ikut berbagi sudut pandang. Dan Selamat- teman-teman kru tuh luar iya, biasa. dan teman-teman kru juga yang sangat luar biasa. Kita kasih apresiasi. Semoga obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa demokrasi itu bukan hanya tentang memilih pada saat pemilu, tetapi juga tentang menghargai sebuah perbedaan, berani menyampaikan sebuah pendapat secara santun, sopan, dan juga bijaksana. Dan juga tentu nih harus bijak menggunakan media sosial dan terus menjaga persatuan sebagai bangsa Indonesia. Karena semangat kemerdekaan tidak berhenti setiap tanggal 17 Agustus, tetapi terus hidup melalui tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan sebagai warga negara. Saya April bersama seluruh narasumber, pamit undur diri sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Dan bersama-sama kita terus membangun Membangun Wonogiri Wonogiri melalui melalui demokrasi. Bye-bye!